Semua industri, termasuk industri pertambangan, memiliki dampak lingkungan yang tidak dapat dihindari, baik dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak industri pertambangan adalah pasir sisa tambang atau tailing. Tailing merupakan pasir sisa dari hasil proses pengolahan batuan biji di pabrik pengolahan. Di perusahaan tambang PT Freeport Indonesia, tailing mengalir dari pabrik pengolahan di pegunungan hingga ke muara sejauh 112 km. Aliran sungai yang menjadi tempat penampungan ini dibatasi oleh dua tanggul utama di sisi barat dan timur sepanjang 54 dan 52 km. Di wilayah hilir, Freeport membuat area reklamasi dan membuktikan bahwa tailing ini tidak berbahaya. Setiap tahun, sebanyak 15.000 sampel dari 338 lokasi sampling dikirimkan ke Laboratorium Lingkungan Timika yang dikelola Freeport. Di sebuah area reklamasi tailing yang berlokasi di Mile 21, pengendapan tailing dapat menjadi lahan produktif untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Bahkan, setelah sekitar 20 tahun pengendapan, lebih dari 500 spesies tanaman dapat tumbuh secara alami. Ya, Insight with Desi Anwar langsung dari Mile 21 ya. Ini merupakan daerah reklamasi, tepatnya di Timika di Papua ya. Seperti kita ketahui, kalau sebuah aktivitas pertambangan itu pasti ada dampaknya dan juga ada sisanya karena ya namanya juga aktivitas menggali dari bumi dan mengambil hanya sepersekian persen ya dari apa yang ada di bumi ini, sisanya itu pasti ya harus di mana. Nah, untuk menceritakan lebih detail lagi ya mengenai apa itu sisa pasir ya tambang yang disebut sebagai tailing, kita sudah ditemani oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas. Mungkin kita sedikit ini sebagai semacam edukasi ya. Kita sering mendengar namanya tailing, oh ya, Freeport, oh limbah, oh alam yang rusak dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya apa sih tailing itu, asal usulnya dan kenapa bisa terjadi dan apa yang kita bisa gunakan dengan tailing itu akhirnya. Silakan Pak Tony. Ini di bawah kita nih tailing semuanya, yang sudah tidak aktif lagi. Jadi tailing itu adalah sisa pasir tambang setelah mineral berharganya kemudian diambil untuk menjadi konsentrat, kira-kira 97%-nya itu menjadi tailing. Dialirkan melalui satu sistem aliran sungai yang sudah disetujui oleh pemerintah dan diendapkan di daerah seluas 23.000 hektar ini. Berapa aliran sungai? Satu aliran sungai, satu sistem aliran sungai. Satu aliran sungai. Nah, tapi kan pertambangannya kan nun jauh di atas Iya, Strasbourg. memang itu pengalirannya ada sekitar hampir 100 km. 100 km ya? Di satu sistem aliran sungai dan akhirnya diendapkan di daerah dataran rendah sini. Daerah pengendapan Aikwa namanya. Luasnya 23.000 hektar. Dan sekarang kita ada di daerah tailing yang sudah tidak aktif. Ini usianya berapa? Karena kan aktivitas pertambangan itu sendiri sekitar 50 tahun itu sudah ada kan ya? Ya, sekitar 50 tahun dan ini usianya tailing ya kira-kira udah hampir seperti itu. Di bawah kita tailing kira-kira tingginya 7 meter. 7 meter ya? Ya, ketebalan 7 meter. Tapi sebelum ada tailing ini sungai? Enggak, ini daerah, bukan sungai, sungainya di sebelah sana. Sungainya di sana. Nah, ini daerah pinggir sungainya, maksudnya daerah di river banknya. Jadi ada tambahan ya, setebal 7 meter ya, itu. Ini 7 meter di bawah ini adalah tailing semuanya. Nah, komposisi dari tailing itu sendiri, ini kan kelihatannya seperti ya, tanah biasa itu, apa? Jadi komposisinya itu adalah batuan yang digerus menjadi halus dari tambang setelah diambil ditambang, kemudian digerus, diambil mineral berharganya, sisanya adalah tailing. Jadi dia adalah suatu sistem batu-batuan yang tergerus halus menjadi pasir. Dan akhirnya dialirkan, sekarang diendapkan di sini. Dan sekarang kita bisa lihat bahwa tailing itu sama sekali tidak berbahaya, Jadi tidak beracun. berbahaya. Ini mungkin tidak, cuman volumenya besar.
200.000 ton per hari yang turun. 200.000 ton per hari. Iya, jadi volumenya besar sekali memang. Tapi kita lihat sekarang ini ada tomat bisa tumbuh dengan subur. Kita lihat di sebelah sana ada singkong, kemudian ada kolam-kolam ikan di mana ikan nila dan ikan lainnya tumbuh dengan sehat dan kita makan, kita konsumsi. Sudah dicek di lab semuanya, itu semuanya clear, tidak toksik dan tidak beracun, tidak berbahaya. Jadi sudah ada tes ya, dan Proven. itu sesuai dengan standar yang diizinkan Iya. gitu. Walaupun ini limbah itu kan, limbah kan kesannya itu pasti ada ya sisi negatifnya. Katanya orangnya ada bahayanya. merkurinya, ada arseniknya, nggak ada. Itu sudah dibuktikan. Semua karena kita nggak pakai cyanida, kita nggak Iya. pakai. Mungkin kita sambil jalan-jalan. Jadi kalau di sini jumlah ini mile 21 ya. Mile kan? 21. Apa kira-kira yang kita bisa dapatkan di mile 21 ini? Ini jadi berarti sudah lama, sudah tua sehingga bisa direklamasi menjadi inilah tempat agriculture lah, di tempat bertani. Ini kalau kita lihat ini kan yang dibantu oleh manusia ya, kita tanami dan kita rawat. Tapi di sekitar sini juga adalah terjadi suksesi alami. Jadi tanpa dibantu manusia pun juga daerah bekas tailing itu dalam waktu 10 tahun sudah menjadi hutan muda lagi. 10 tahun? 10 tahun. Hutan Jadi muda. ya mulai dari burung-burung bawa bibit, akhirnya dia tumbuh jadi rumput, kemudian tambah lagi, akhirnya dia jadi hutan. Jadi hutan kembali. Jadi nggak usah khawatir, tailing itu nantinya setelah tambang selesai akan terrevegetasi lagi. Ya, ini kan kita sekitar 100 km ya dari Kira-kira 100 km. pegunungannya. Nah, yang sudah direklamasi dan bisa digunakan dan menghasilkan seperti ini ada berapa besar? Ini luasnya ada 100 hektar, namun kita ada lahan lagi yang available sekitar 700 sampai 800 hektar lagi. Yang akan kita juga rencanakan untuk membuat program yang hampir sama seperti ini. Nah, kalau misalnya yang tailing itu kan ini sudah dekat laut ya, itu pernah masuk ke laut nggak? Jadi tailing itu memang sebagian partikel halusnya akan sampai ke muara dan partikel lebih halusnya lagi akan sampai ke laut. Nah, itu Sudah diprediksi seperti itu, dalam AMDAL memang sudah diprediksi seperti itu. Jadi memang akan terjadi dampak pendangkalan dan akan terjadi pulau-pulau baru, namun itu sudah diantisipasi dan masyarakat setempat sebagian direlokasi dan sebagian diberikan bantuan transportasi dan bantuan lainnya supaya mereka tetap tidak kehilangan hak-hak ekonominya. ya, dan juga ini tidak akan berdampak kalau misalnya masuk ke laut ya, pendangkalan kan berarti apa terhadap ikannya atau hasil... Ikannya masih tetap ada, cuman memang nelayan akan perlu melaut ke tempat yang lain. Dan itu kita siapkan motor tempel buat mereka, kita bangunkan pabrik es buat mereka supaya mereka bisa melaut lebih jauh dan lebih lama lagi. Jadi tidak merugikan ya, Mas? Tidak merugikan. Ini pertama kali ya, ini bayangan pertama kali ada aktivitas tambang ini dan tailing ini kan sesuatu yang baru yang terjadi. Nah, apa reaksi waktu itu dari masyarakat setempat misalnya dengan, ya kalau dulu kan masih mengalir lah istilahnya, itu apa itu? Jadi memang di sini ada yang kita namakan program rekognisi, yaitu merekognisi masyarakat adat yang ada di daerah sini yang utamanya Komoro. Kalau di dataran tinggi Amume, di sini ada Komoro, ada program 5 desa, Desa Nawaripi, Nayaro, Tipuka, Koprapoka. Itu kita bikin program buat mereka, kita bangunkan perumahan, kita bangunkan jalan, sekolah, klinik, dan lain sebagainya, dan kegiatan ekonomi. Sekarang banyak pengusaha-pengusaha Komoro. Kalau kita lihat banyak pekerja di sini, itu adalah kontraktor kita yang dari lokal, dari Komoro, orang-orang Komoro yang mengerjakannya. Tapi sempat ada konflik misalnya awal-awal, karena ini kan merusak ini, mengganggu tanah mereka ya. Itu. Ya kan itu namanya program rekognisi, merekognisi hak ulayat mereka. Berapa lama itu prosesnya untuk itu prosesnya, program itu jalan terus, sampai sekarang masih berjalan terus. Termasuk bagian dari dana kemitraan yang jumlahnya 1% dari gross revenue kita, itu menjadi bagian juga dari program rekognisi hak ulayat dari masyarakat suku Komoro di sini. Dan sekarang tidak ada masalah ya, jadi sudah. Sekarang sih mereka malah dapat lapangan pekerjaan yang baru di sini. Dan ini ya tempat tuh di mana bisa bertani ya, memberikan usaha. Jadi ini hasil-hasil yang ada di sini milik yang memiliki tanah ini sekarang siapa? Ini Freeport. Ini Freeport. Tapi ini adalah proyek percontohan di mana nanti di tempat-tempat lain juga akan kita bina masyarakat asli di sini untuk melakukan hal yang sama seperti ini. Nah, ini biasanya kalau tailing itu sering sekali ya menjadi sorotan khususnya bagi aktivis ya, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Tony dari tahun ke tahun ini sejarah komunikasi, edukasi, tapi juga ya inilah menyamakan persepsi mengenai keberadaan
tailing ini ya memang mengubah ya dari segi juga memang adalah footprintnya besar. Ini areanya 23.000 hektar. 3.000 hektar, wow. Itu besar sekali dan kalau jumlah kita tailing lihat, yang turun itu setiap tahun setiap hari 200.000 ton. Jadi jumlahnya memang besar. Dan kalau kita lihat dari atas itu juga agak menyeramkan gitu Iya. ya. Karena memang yang dilalui itu dilalui oleh tailing, dia tumbuh-tumbuhannya akan mati itu terlebih dahulu, tapi kemudian nanti akan tumbuh lagi. Sini kan semuanya contoh bukti bahwa di atas tailing juga bisa tumbuh tanaman-tanaman dengan subur ya. Ya, jadi pada intinya ini nanti dalam 10 tahun bisa kembali ke alam lah istilahnya, bahkan dimanfaatkan menjadi untuk pertanian dan lain sebagainya, perikanan, tapi apalagi yang bisa digunakan karena ini kan pasir ya. Oh iya. Istilahnya. Jadi untuk bahan bangunan. Ya. Oke, apa-apa saja bahan yang bangunan sudah dibangun dari hasil tailing ini. Contoh ini? Bandara Moses Kilangin itu pavement airportnya itu dari bahan tailing. Kantor bupati yang kita bangunkan buat pemerintah daerah juga dari bahan tailing. Ada beberapa jalan di Timika dan juga jembatan Pomako itu dari tailing. Dan sudah terbukti, sudah ada sertifikasi dari PUPR bahwa tailing itu bisa dimanfaatkan bagi bahan konstruksi. Cukup kuat ini. Sangat kuat, Buat lebih murah dari beton konvensional dan lebih kuat. Sampai itu yang jembatan Pomako kita bangun sekitar tahun 2005-2006 sampai sekarang masih kokoh berdiri, nggak ada kelupas-kelupas, nggak ada retak-retak. Jadi nilai ekonomisnya juga lebih ekonomis daripada beton konvensional. Dan itu sudah terbukti. Cuma sekarang kita sedang ada dalam program dengan KLHK untuk memasifkan pemanfaatan tailing tersebut. Nah ini kalau misalnya bisa istilahnya diekspor nggak? Kalau memang Singapura mau ngambil untuk reklamasi di Singapura, silakan. Negara tetangga kan justru daripada kita repot-repot mengeruk ini pasir. Sudah ada pernyataan minat dari Singapura untuk memanfaatkan tailing untuk reklamasi di sana, silakan. Kita dengan segala senang hati. Siapapun pihak ketiga yang mau memanfaatkan tailing, kita sangat welcome. Kalau jadi batu bata dan lain sebagainya. Juga itu sedang kita bikin, dan kalau mau dibuat lebih masif lagi, siapapun welcome kita. Saya lihat juga di atas yang ditambang itu kan juga ada bekas tailingnya, tapi ada mesin-mesin dan lain sebagainya. Itu nanti kalau yang di tambang itu bukan tailing, itu batuan aja, batuan biasa. Gitu. Nah itu nanti itu buat pengerasan jalan, jadi setiap hari jalan tambang kita tuh selalu disebar kerikil untuk di grader lah istilahnya, di grader supaya memang lebih aman. Kalau jalannya terlalu licin nanti bahaya, memang dibuat berkerikil. Iya, nah ini menarik ya. Kita di sini belajar mengenai geologi, tapi juga belajar soal biodiversity. Biodiversity. Nah, ini daerah ini Papua saya lihat kan juga pohon-pohonnya agak berbeda ya. Misalnya dari hutan di Sumatera kan beda, dan sangat lain sebagainya. Ada apa-apa saja biotanya, faunanya yang bisa ada tinggal di sini kalau menjadi tailing ini menjadi kelak rumahnya gitu. Kalau di sebelah sana kita ada diorama yang kita bisa kasih lihat semua banyak jenis binatang, biodiversity dari daerah dataran tinggi maupun dataran rendah, jenis-jenis binatangnya. Di sini memang nggak ada binatang buas kecuali ular ya. Jadi kalau binatang buas kayak harimau nggak ada di sini. Apa saja di sini? Kalau di sini ada wallaby juga. Kanguru kecil. Bagian dari Australia. Iya, bagian dari flora fauna Australia agak mirip di sini, dan banyak serangga-serangga lainnya, burung-burungan banyak, dan kita juga ada taman kupu-kupu di sini. Ada taman kupu-kupu. Ada taman kupu-kupu. Banyak sekali kupu, ada taman anggrek juga. Emang anggrek diproduksi dari Papua. Wow, jadi banyak sekali ya yang kita bisa. Banyak yang bisa dilihat di sini. Hasilkan dari tailing itu sendiri, dan ini kita terasa ya berbeda ya. Suhu sangat berbeda. Tanah datar kemarin kita di Grasberg itu bisa 7 derajat, sekarang bisa 35 di sini. Dan katanya hasil buahnya seperti melon dan lain sebagainya enak ya. Enak. Di situ ada hidroponik juga di situ. Enggak, sama sekali enggak. Saya udah makan melon itu udah dari puluhan tahun yang lalu, buktinya sampai sekarang sehat-sehat aja. Oh iya ya. Yuk kita masih sambil lihat-lihat lagi ya, Pak Tony ya. Berapa persen lah budget gitu yang memang dikhususkan untuk environmental department ini? Kira-kira 1 tahun hampir $100 juta. Hampir 100 juta dolar. Ya, hampir 1,5 triliun. Digunakan untuk apa lingkungan hidup ini, untuk pengelolaannya, untuk pemantauannya, dan untuk operasional dan lain semuanya.
kita lanjutkan, ini kita masih di Mile 21, daerah reklamasi. Dulu ini merupakan tailing atau sisa pasir tambang ya Pak Tony ya, ternyata sekarang ini sudah juga dikonversi tailing untuk ini. Oh ini Medianya tailing ya. Ini medianya itu tailing. Jadi memang ini dibantu oleh manusia untuk menanam melon di sini dan tanaman. Tapi intinya adalah media tanamnya adalah tailing. Murni tailing dan menggunakan air juga yang berasal dari tailing. Tapi untuk pertama kali di istilahnya ada eksperimen lah, uji cobanya itu bahwa tailing ini bisa menjadi media yang subur, itu melibatkan siapa-siapa saja, Oh, Pak? banyak sekali pihak dari pihak akademisi, kemudian dari Kementerian Lingkungan Hidup juga, dari Dinas Lingkungan Hidup di daerah. Itu semuanya kita libatkan untuk melakukan penelitian-penelitian ini. Dan memang dalam pengerjaannya kita melibatkan kontraktor-kontraktor lokal ya. Kontraktor lokal dari sini yang jumlahnya cukup banyak memang. Ada 300-400 orang yang bekerja untuk menangani. Jadi khusus hanya untuk Iya. menangani masalah tailing ini mau diapakan gitu. Ini kalau dari struktur perusahaan itu sendiri, itu di bawah mana? Ini di bawah Departemen Environmental. Seberapa besar departemen itu? Oh, besar. Besar. Departemen Environmental besar sekali karena dari mulai tambangnya juga faktor lingkungannya kan sangat diperhatikan sampai ke pengaliran tailing ini, kemudian di pabrik pengeringan juga semua faktor lingkungan hidupnya kita perhatikan, termasuk untuk melakukan pengetesan ya, sampling di daerah-daerah sekitar sini, yang termasuk yang di muara, di laut juga semua kita tes terus. Kita tes, kita ambil sampel rutin, ya? secara rutin terus-menerus. Dan ini kolaborasinya langsung dengan tentu saja KLHK. Tentu dengan KLHK, karena secara reguler juga kita diaudit oleh KLHK. Nah, kalau dari berapa persen lah budget gitu yang memang dikhususkan untuk environmental department ini? Kira-kira 1 tahun hampir $100 juta. Hampir 100 juta Ya, dolar. hampir 1,5 triliun. Digunakan untuk apa Untuk saja? lingkungan hidup ini, untuk pengelolaannya, untuk pemantauannya, dan untuk operasional dan lain semuanya. Dan ini kan bekerja sama dengan masyarakat di sini juga ya, dengan Pemdanya. Selama Dengan ini Pemda. bagaimana? Selama ini bagus, kita kerjasamanya sama Pemda, sama Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Mimika sangat bagus, dan di provinsi juga bagus. Dan tentu saja dengan KLHK juga sangat baik kita kerjasamanya. Nah, biasanya kalau perusahaan, apalagi kan nih Freeport-McMoRan itu perusahaan Amerika ya, biasanya mereka cukup ini ya, sangat Stringent memang, sangat. Lebih ini ya, kontrol terhadap tidak boleh ini, tidak boleh itu. Iya, Nah, ini dan itu juga mereka kita awasi terapkan, terus-menerus. standar-standar internasional juga kita coba terapkan di sini. Karena memang parent company kita Freeport-McMoRan kan juga listed di New York Stock Exchange, dan ada juga persyaratan-persyaratan dari Environmental Ministry di Amerika yang perlu kita terapkan juga di sini. Nah, pernahkah dalam perjalanannya sejarah Freeport itu sendiri, masalah lingkungan hidup, masalah limbah dan lain sebagainya itu menjadi semacam cost terhadap perusahaan itu sendiri yang mau tidak mau harus difokuskan lah untuk. Tentunya ke depannya ini akan sangat apabila pengelolaannya tidak baik atau kurang baik, tentu akan menjadi cost. Tapi pernah nggak? Di masa yang lalu sih nggak pernah ada. Dan ya, semacam force majeure, dan sehingga salah satu buktinya pada saat Inalum mengakuisisi Freeport 51% kan isu bond di luar negeri ya. Yeah. Salah satu yang mereka tanyakan itu adalah oleh si bondholders ini adalah pengelolaan lingkungan Freeport. Dan terbukti bahwa mereka satisfied dengan apa yang kita sampaikan kan gitu. Nah, ke depan ini kan sudah diakuisisi oleh Inalum ya 51% ya, pemerintah Indonesia lah. Mind ID. Apakah ada perubahan dari strategi dan lain sebagainya khususnya mengenai lingkungan hidup, atau ini hanya meneruskan program yang kita ada pada dasarnya meneruskan, namun kita tetap sinergi dengan program-program yang ada di Inalum dan member companies-nya, antara lain Antam, PTBA, Timah. Kita lakukan sinergi untuk mendapatkan hal-hal yang lebih baik, yang mana yang bisa kita improve. Tapi pada dasarnya kita tetap meneruskan program yang selama ini kita kerjakan. Tapi jangan sampai standar itu justru of course, semakin makanya turun, sinerginya kan? harus menjadi lebih baik Iya, kan gitu. justru harus lebih baik, lebih standar. Kayak pengelolaan tailing juga kita lagi menyusun satu studi bersama dengan grupnya PT Timah untuk bagaimana bisa memanfaatkan tailing lebih banyak lagi. Ya, apalagi kalau bisa memberikan nilai ekonomis kepada masyarakat Iya. yang tinggal
di sekitar ya yang mungkin merasa terdampak. Kalau dihitung kira-kira berapa jumlah masyarakat yang terdampak dengan kehadiran tailing ini? Kalau dari dari ujung ke ujung gitu. Kalau dari ujung ke ujung sebenarnya yang dilalui 100 km itu nggak ada masyarakatnya di sekitar situ. Tapi yang masyarakatnya banyak adalah yang di pegunungan, yaitu suku Angmume, dan yang di dataran rendah ini suku Kamoro, sebagian lagi yang berada di Timika. Karena Timika juga nggak jauh dari sini. Tapi yang terdampak langsung untuk tailing ini adalah suku Kamoro. Suku Kamoro yang di 5 desa itu. Mungkin jumlah penduduknya barangkali sekitar 5.000 sampai 10.000 orang. Nah selama ini, apalagi sekarang ini kan usaha ya untuk menumbuhkan agriculture, hidroponik, ikan dan lain sebagainya, sudah terasa peningkatan kesejahteraan yang... Kalau kita lihat dari Human Development Index yang ada untuk daerah suku Kamoro sini ada terjadi peningkatan yang besar ya. Berapa persen itu kira-kira? Saya itu kan kalau dari peningkatannya itu kan kalau angkanya di sekitar 7, sekian Human Development Index, dan itu relatif tinggi dibandingkan dengan nasional dan daerah-daerah lain. Dan selama ini tidak menimbulkan konflik ya dengan keberadaan? Selama ini tidak menimbulkan konflik. Apalagi nanti kalau sudah ada hasilnya, wah ini punya siapa dan siapa yang berhak dan lain sebagainya. Pemerintah daerah happy ya dengan adanya pertumbuhan ekonomi? So far sangat happy. Sangat happy tentunya. Keberadaan Freeport ini sangat berpengaruh kepada atau sangat mempengaruhi perekonomian di Kota Timika dan Kabupaten Mimika pada khususnya. Nah, Pak Tony, ini kan nanti kita sudah akan beralih ke underground ya, di bawah tanah. Iya. Tailing ini kan hasil penggalian yang open pit itu kan ya, yang di bawah tanah juga. Bawah tanah juga. Jadi kan yang diambil adalah ore. Di open pit itu juga ore yang diambil, di bawah tanah juga ore. Dan ini sama-sama akan punya tailing yang jumlahnya hampir sama. Oh, jadi memang harus mau. Kalau yang di open pit yang nggak ada di tambang bawah tanah adalah overburden atau batuan penutup. Nah, itu di tambang bawah tanah nggak ada. Karena nggak perlu dikupas dulu, langsung kita ambil ke bijinya. Jadi kita bisa taruhlah yang di underground itu sampai tahun 2041. Jadi selama 20 sekian tahun ke depan memang masih tetap akan ada tailing yang turun. Masih tetap ya. Jangan kaget aja ya. Ya ini luar biasa panasnya. Lumayan biasa panasnya dan humid. Pak Tony sendiri sering ke sini? Lumayan sering. Ya setahun mungkin 5-6 kali sih ada ke sini. Iya. Yuk kita sambil jalan-jalan lagi ya. Coba saya sepotong lagi. Manis, crispy, tapi nggak terlalu manis. Kayak pear ya? Ya biasa. Kayak ya pear. lebih kayak pear atau apel yang ini yang nggak terlalu keras, tapi nggak menyet-menyet seperti melon. Jadi ini tujuannya sebenarnya ini kan bukan untuk dipasarkan, untuk bukan, memang sudah cukup. Jadi apa sebenarnya tujuan menanam ini? Ini untuk membuktikan bahwa memang tailing itu bisa menjadi lahan produktif dan aman untuk dikonsumsi. Baik produk tanamannya, buah-buahannya, perikanannya juga. Di situ ada kolam ikan, banyak sekali ikannya. Dan kita konsumsi juga. Dan apabila ingin diterapkan di daerah yang lain di bekas wilayah tailing, tentu ini bisa dilakukan secara masif. Ya, jadi ini proyek percontohan lah. Proyek percontohan. Terus untuk yang reklamasi ini, berapa tahun lagi akan jadi proyek contoh atau memang? Oh, ini akan terus kita kembangkan. Terus kita kembangkan, mungkin dari segi hektarnya akan kita tambah lagi. Jadi kan kalau tadi ada sekitar 55 sampai 100 jenis tanaman yang sudah pernah ditanam di sini, ke depannya kita akan coba kembangkan lagi dengan jenis-jenis lain. Masih ditemani Pak Tony Wenas, Presidir dari PT Freeport Indonesia. Kita di Mile 21 ya, Mil 21, dan di sini Taman Kupu-Kupu. Taman Kupu-Kupu di Mil 21. Mil 21 ini merupakan area reklamasi yang tujuannya itu untuk percontohan ya, apa-apa saja yang bisa tumbuh dan dikembangkan di lahan yang bekas tailing itu sendiri. Nah, salah satunya adalah ternyata
untuk kupu-kupu Untuk kupu-kupu salah juga satu yang salah satu menjanjikan. yang menjanjikan karena kita juga menerbitkan buku mengenai kupu-kupu ya, kupu-kupu di daerah sekitar sini terutama dataran rendah. Dan di sini ada penangkaran dan taman kupu-kupu seperti ini. Ada juga taman anggrek sebenarnya kalau kita sempat lihat ke sana. Dan intinya adalah bagaimana biodiversity itu bisa tetap terjaga bahkan malah lebih kaya lagi di daerah sekitar tailing sini. Nah, kupu-kupunya ini yang endemik di sini ya. Ya, endemik di sini. Dan ini tujuannya selain untuk memperlihatkan ada biodiversity yang bisa dikembangkan, tapi juga mungkin sebagai objek wisata atau edukasi Ya, yang memang menarik banyak ya? dari sekolah-sekolah di Timika datang ke sini mereka untuk berwisata sekaligus melakukan semacam ekoturism, melihat anggrek, melihat kupu-kupu di sini dan biasanya di sebelah sana ada tempat buat camping juga. Oh, jadi bisa ya Bisa, terbuka oleh iya. untuk publik dan juga Iya. sekolah-sekolah. Ngomong-ngomong kita perlu lihat nih contoh kupu-kupunya. Ini kita lihat ada beberapa yang terbang, tapi mungkin kalau bisa ada yang close up. Nah, Kita ini barangkali lihat yang ini. siap untuk dilepaskan. Ini, Pak Tony tahu nggak nama kupu-kupu yang khusus Yang di ini apa namanya? kupu-kupu raja. Oh, oke. Ya kan, betul kan? Iya. Wow, ini Si. cantik sekali. Jadi kalau ada banyak kupu-kupu di sini berarti kan banyak kembang nanti Iya. bisa tumbuh dan juga ini siapa tahu ada madu ya yang bisa merupakan salah satu hasil. Keren. Apa lagi yang kita bisa pelajari, Pak Tony? Eh, Supaya kita juga semua paham ya yang apa tailing itu, tapi implikasinya serta rencananya dan kedepannya apa-apa saja yang bisa dikembangkan. Ini kan merupakan bagian dari strategi sebuah perusahaan tambang itu harus semua dipikirkan Iya. kan, bukan hanya masalah menggali dan Iya, memproduksi, tapi juga hal-hal yang lain ini tidak kalah penting untuk dipikirkan, terutama bagian lingkungan hidupnya ya. Jadi intinya tailing ini pertama adalah untuk bisa dimanfaatkan untuk agriculture, ya untuk land farming istilahnya. Kemudian untuk bahan bangunan, bahan konstruksi, konstruksi bangunan, konstruksi jalan dan juga konstruksi jembatan dan lain sebagainya. Dan satu lagi adalah untuk landfill di area-area yang banyak berawa. Kemudian kalau mau dilakukan penimbunan supaya jadi lahan baru, itu bisa juga dimanfaatkan tailing ini. Dan untuk kita juga ada permintaan dari pihak Singapura untuk mereklaim Iya. reklamasi di Singapura. Ya, kalau begitu mau harus kita jual dengan harga yang kompetitif juga dong. Iya dong, supaya dimanfaatkan sebesar-besarnya lah. Iya, Dan itu memang program dengan KLHK, Bu Menteri KLHK juga minta kita untuk memanfaatkan tailing itu sebesar-besar. kalau dari segi jumlah ya tailing yang diproduksi sejak yang pertama kali Esberg itu ditambang itu tahun 73 kan ya. Kemudian sekarang Grasberg kita akhir tahun 2019 itu Miliaran ton ada. miliaran, itu pernah dihitung kira-kira Ya, berapa? miliar ton. Jadi kira-kira hampir 2 miliar ton nanti. Kalau kita bangun rumah dari itu bisa berapa Oh, jumlah ya? kalau Rumah bangun yang jalan dari Jakarta Bogor itu memerlukan tailing kira-kira mungkin 50.000 ton. 50.000 sampai 100.000 ton. Jadi sebenarnya ini bisa menjadi bahan alternatif yang sangat berguna Iya. ya kita. Terutama untuk pembangunan Papua ya, Trans Papua itu kan akan menggunakan beton ya, itu bisa dipakai tailing untuk. Nah, kalau dalam pembuatan beton dan lain sebagainya itu bagian dari bisnis modelnya Freeport Ya, sendiri kita atau udah bekerjasama dengan pihak lain sehingga kita bekerja sama dengan LAPI ITB dengan beberapa pihak lain juga untuk menemukan formula yang tepat dan setelah itu ya silakan saja siapa yang mau mengerjakan. Kita juga udah mengerjakan. Tapi kalau ada pihak ketiga juga yang mau mengerjakan kita sangat terbuka. jadi itu berarti bisa dijual juga untuk Bisa, dikembangkan. Tapi kalau kita mungkin tidak perlu menjual, tapi silakan aja dimanfaatkan. Silakan Diambil gratis lah. Ya, karena misalnya kan seperti jalanan dan lain Iya. sebagainya itu Pemda bisa. Kalau orang sangat lain terbantu katakanlah mereka untuk- harus beli sirtu, ini nggak usah ambil aja dari sini. jadi bisa tanpa- mengurangi iya. cost infrastrukturnya Iya. itu sendiri. Bisa mengurangi cost infrastrukturnya di sisi kami juga tailingnya bisa lebih dimanfaatkan sehingga beban di daerah pengendapan Aikwa itu menjadi berkurang kan gitu. Oke, khusus untuk yang reklamasi ini, berapa tahun lagi akan jadi proyek contoh atau memang Oh ini akan terus Terus kita menerus. kembangkan.
terus kita kembangkan, mungkin dari segi hektarnya akan kita tambah lagi. Jadi kan kalau tadi ada sekitar 55 sampai 100 jenis tanaman yang udah pernah ditanam di sini, ke depannya kita akan coba kembangkan lagi dengan jenis-jenis lain. Iya, oke, baik. Terima kasih banyak Pak Tony. Insight kali ini dengan langsung ini dengan Pak Tony Wenas yang kita tadi sudah coba melonnya, ternyata lumayan enak. Ikannya juga enak, ya. Dan di sini juga ada tomat, cabai dan lain sebagainya. Singkong dan lain sebagainya. Dan ini juga bisa menjadi terong juga ada. bisa menjadi tempat tujuan wisata dan edukasi juga ya sebenarnya. Iya, Ya. sudah memang, dan akan terus kita lakukan. Baik. Oke. Apalagi kira-kira Pak Tony? Mungkin itu dulu kali. Sudah pada kepanasan. Ya demikian, tapi mungkin tidak ada salahnya kita berbicara langsung ya kepada pengelola yang paling paham mengenai segi teknisnya, kerjasamanya dengan masyarakat di sini, dan juga bagaimana ya mengembangkan ini ya agriculture atau pertanian yang ada di sini. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, kami mempunyai laboratorium di sini, diresmikan oleh Presiden Soeharto tahun 95, jadi sudah beroperasi lebih dari 20 tahun. Setiap bulan kami menerima lebih dari 1.000 sampel, itu berasal dari operasi PT Freeport saja. 1.000 sampel, 1.000 iya, sampel itu betul. berupa apa saja? Ya, Insight with Desi Anwar kali ini berada di kawasan laboratorium lingkungan PT Freeport Indonesia di Timika, ya, Kabupaten Mimika, Papua. Dan kalau kita bicara mengenai aktivitas tambang, seperti kita ketahui tentu ada dampaknya terhadap lingkungan, ya, dan terutama juga menimbulkan limbah, ya. Contohnya untuk menghasilkan, ya, tembaga atau emas dan perak itu ternyata kita sudah pelajari bahwa hanya 1-2% ya yang kita bisa ekstraksi dari bebatuan seperti ini. Sisanya ya itu merupakan yang kita sudah lihat tailing, ya, sisa yang tidak bisa diperjualbelikan. Nah, sementara yang lain seperti tembaga, emas dan peraknya itu jumlahnya sangat-sangat kecil tapi berharga, ya. Untuk menjelaskan lebih lanjut lagi apa-apa saja yang perlu diperhatikan ya dalam proses aktivitas tambang ini supaya memitigasi kerusakan yang diakibatkan. Ada Pak Gesang Setia di sini, manajer lingkungan ya dari PT Freeport Indonesia. Nah, dan di sini Pak Gesang lah yang harus memastikan bahwa air juga tidak tercemar, misalnya tanaman juga tidak rusak, ya, lingkungan itu tetap terjaga. Apa-apa saja yang perlu diperhatikan dan apa saja cara memitigasinya semua ini, Pak? Jadi yang kami lakukan adalah melakukan program pemantauan secara intensif sebagai komitmen kami terhadap pemerintah, karena semua itu sudah ada di dalam AMDAL. Jadi kita memenuhi komitmen-komitmen yang ada di AMDAL. Dari situ diantaranya kita melakukan kegiatan pemantauan, kegiatan reklamasi, penanganan limbah, dan juga sistem manajemen lingkungan untuk memastikan bahwa kita comply terhadap semua peraturan yang berlaku. Oke, kita mulai dari pemantauan. Apa-apa saja yang perlu dipantau dan bagaimana cara memantaunya ini? Karena saya lihat di sini kan ada laboratorium yang cukup lengkap ya. Ya, kami mempunyai laboratorium di sini. Diresmikan oleh Presiden Soeharto tahun 95, jadi sudah beroperasi lebih dari 20 tahun. Setiap bulan kami menerima lebih dari 1.000 sampel, itu berasal dari operasi PT Freeport saja. 1.000 sampel, 1.000 sampel itu berupa apa-apa saja? Itu bisa berupa air, bisa berupa tailing, bisa berupa sedimen, bisa juga berupa tisu dari ikan, tanaman. Kalau kemarin kita ke Mil 21, itu ada beberapa tanaman-tanaman yang ditanam di atas lahan tailing yang kemudian kita ambil daunnya dan buahnya, kemudian kita analisa di laboratorium ini untuk melihat apakah tanaman-tanaman itu aman untuk dimakan atau tidak. Dan selama ini menunjukkan bahwa tanaman itu aman untuk dikonsumsi. Kemudian ikan juga kami pantau, jadi ikan-ikan yang berasal dari daerah yang terkena dampak tailing kita ambil, kemudian kita ambil dagingnya, kita analisa di lab sini, kemudian kita ukur kandungan logam beratnya, dan selama ini juga masih memenuhi baku mutu makanan.
dari Dirjen POM. Dan laboratorium ini SDM-nya bagaimana? Ini mereka semua biologis atau ya harus khusus lah ini? Kami ada berbagai bidang ya. Untuk misalnya pemantauan kualitas air, background-nya adalah kemis atau background-nya juga teknik lingkungan. Kemudian untuk pemantauan vegetasi, misalnya background-nya kehutanan atau pertanian. Kemudian untuk pemantauan biologi di pesisir, background-nya kelautan atau biologi. Sementara untuk di lab ini kita banyak meng-hire orang-orang yang memang ahli untuk analis kimia. Dan ada kerjasama juga dengan para riset atau mungkin universitas? Ya, tentu saja. Kami banyak bekerja sama misalnya dengan LIPI untuk analisa-analisa sampel. Karena kami tidak bisa menganalisa semua sampel-sampel yang ada karena butuh keahlian yang khusus. Jadi kita mengirimkan beberapa sampel ke LIPI untuk diidentifikasi. Kami juga sedang bekerja sama dengan IPB dan ITB untuk melakukan beberapa kajian terkait tailing. Hasil dari kajian selama ini seperti apa? Karena memang tambang ini sudah kegiatannya sudah ada sejak 50 tahun ya. Apa-apa saja dan kira-kira ada hal-hal yang cukup mengkhawatirkan dari hasil analisa? Selama ini yang hasil dari pemantauan yang kita lakukan sudah cukup konsisten dengan apa yang diprediksi di AMDAL. Kemudian kami juga melakukan ecological risk assessment, itu sangat intensif, kita spend uang mungkin $20 juta hanya untuk melakukan kajian-kajian. $20 juta? Iya, ada 3 aspek yang kita kaji. Yang pertama adalah dampak terhadap human health, dampak terhadap aquatic fauna, dan plant and wildlife. Dan kita sudah lakukan kajian, dan semuanya juga hasilnya juga konsisten dengan prediksi-prediksi yang sudah ada di AMDAL. Jadi memang tidak ada dan surprise. Dan tidak pernah selama itu tidak ada yang aneh-aneh begitu yang tidak ada sih, tidak yang ada ya. memerlukan perhatian khusus. Tidak jadi ada. Semua dalam koridor. Betul. AMDAL. Dan kita sudah melakukan pemantauan lebih dari 20 tahun ya, dari awal 90-an sampai sekarang. Nah, ini kan ada departemen khusus sendiri ya, lingkungan ya. Betul, atau betul. Bahkan divisi ya bahkan ya itu. Betul. Itu berapa kira-kira berapa persen dari atau berapa untuk hanya mengelola lingkungan ini? Nah, kami punya tim kalau di bawah departemen lingkungan ada 536 orang. Tapi ya, itu ada sebagian besar memang kontraktor lokal yang kita memang hire untuk melakukan kegiatan-kegiatan lingkungan, misalnya penanaman, kegiatan reklamasi yang lain. Di luar itu ada juga untuk membantu kegiatan pemantauan. Tapi di samping Departemen Lingkungan juga ada divisi-divisi lain yang juga mengelola lingkungan. Misalnya ada TRMP, Tailing and River Management Project. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola tailing, membangun tanggul dan sebagainya. Itu ada ratusan orang, resource-nya juga cukup besar. 1 tahun kita mungkin spend uang lebih dari $100 juta untuk pengelolaan lingkungan. Ya, MIL 21 ini kita sudah lihat itu luar biasa ya, proyek reklamasi. Nah, ini ide di balik itu dan kenapa ya kira-kira Pak Gesang? Jadi areal MIL 21 ini kita jadikan sebagai areal percontohan untuk menunjukkan bahwa tailing ini ternyata kita bisa convert, kita bisa gunakan untuk sebagai lahan produktif. Misalnya untuk kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan. Awalnya kita memang mengalihkan sungai Aikwa yang tadinya bersatu dengan tailing, kita pisahkan keluar. Kemudian ada areal sekitar 1.000 hektar yang kemudian kita manfaatkan untuk kegiatan reklamasi. Nah, sebelum itu awal-awal 90-an juga ada daerah-daerah yang tidak digunakan untuk pengendapan tailing yang kemudian kita bisa pakai untuk kegiatan reklamasi. Ketebalan tailing di situ sekitar 7 hektar. 7 meter. Nah, yang jadi pertanyaan adalah pastinya tentunya mahal ya untuk melakukan itu. Nah, strategi yang kami lakukan adalah melakukan integrasi dengan kegiatan lain. Misalnya saja kita gunakan misalnya peternakan sapi di situ, tujuannya adalah sapi ini menghasilkan kompos, komposnya dipakai untuk menyuburkan tanah, tanahnya bisa digunakan untuk menanam pakan sapi, kemudian kalau ada surplus nanti bisa digunakan untuk kegiatan pertanian. Dan selama ini cukup sukses? Cukup sukses, ya cukup sukses. Dan kita juga membuat program-program composting. Kita ambil material-material yang ada juga di daerah tailing situ ya. Misalnya ada tanaman-tanaman, kemudian ada sisa-sisa tanaman kita hancurkan, kemudian kita pakai sebagai kompos. Ada juga areal yang kita biarkan saja dan setelah kira-kira 20 tahun itu ternyata ada jenis-jenis yang secara alami tumbuh di atas lahan bekas pengendapan tailing. Ada sekitar 500-an jenis. Itu ada penelitian yang dilakukan oleh UNIPA, Universitas Papua. Tapi cukup ini ya, pasti cost-nya cukup besar ya untuk membangun suatu kawasan percontohan itu. Kalau
sampai saat ini kira-kira seberapa ya yang diinvestasikan? Sebenarnya cost-nya kami tidak terlalu besar karena kami juga banyak bekerja sama dengan kontraktor-kontraktor lokal begitu ya. Jadi kami memberikan kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan. Tujuannya yang pertama juga memberikan business opportunity kepada mereka. Yang kedua mereka bisa belajar tentang kegiatan pertanian dan mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan yang ada itu. Dari hasil percontohan ini, kelak kira-kira apa yang diinginkan? Karena kan jumlah tailing dari sampai sekarang kan tiap hari kan begitu banyak ya. Nah, bagaimana kira-kira untuk memanfaatkannya dan dimanfaatkannya oleh masyarakat, apalagi ya kalau misalnya ada cost gitu. Sebenarnya yang kami lakukan sebetulnya membuat konsep-konsep sebanyak mungkin. Jadi nantinya kalau misalnya tailing ini sudah tidak digunakan, sudah selesai dan mod ada ini tidak digunakan lagi untuk pengendapan tailing, ini akan kita serahkan kepada pemangku kepentingan. Nah, dari MIL 21 ini kita sudah ada kajian-kajian yang dilakukan bahwa tailing ini ternyata cocok untuk digunakan sebagai apa saja. Jadi sudah ada data-datanya apa ya? kita serahkan kepada pemerintah ya. Termasuk juga kegiatan pemanfaatan tailing untuk konstruksi misalnya. Kita juga lakukan, nantinya juga tergantung pada pemerintah. Ya, yang penting semuanya itu aman dan bisa digunakan. Betul. Dan tidak membahayakan ya. Betul. Nah, Pak Gesang juga di situ selain pemantauan, reklamasi tailing, dan kita lihat juga limbah yang dihasilkan itu kan cukup banyak. Itu bagaimana proses pengelolaannya? Apalagi ya, limbah yang dibuat oleh manusia juga, karena kan di sini kan satu gunung dengan begitu banyak pekerja, begitu banyak kegiatan, itu kan ada dampaknya terhadap lingkungannya ya. Jadi kalau limbah di Freeport ini ada dua limbah yang utama. Yang pertama adalah batuan penutup di Grasberg. Batuan penutup itu kita resloping, kemudian kita capping dengan limestone, dengan batuan kapur 5 meter, kemudian kita reklamasi. Untuk yang tiling ini kita kelola, kita memastikan bahwa tiling ini tetap ada di boundary yang diizinkan oleh pemerintah. Dan kemudian kita juga melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa tiling ini tidak memberikan dampak ke lingkungan yang ada di sekitarnya. Tapi ada juga limbah-limbah yang lain, misalnya limbah berbahaya dan beracun dari kegiatan-kegiatan, misalnya oil and grease, sisa-sisa minyak dan sebagainya. Sedapat mungkin yang kita lakukan kita manfaatkan kembali. Misalnya oli-oli bekas kita manfaatkan untuk bahan bakar di pabrik kapur Mahaka dan juga di dewatering plant di Port Said. Kemudian plastik juga kita coba recycle, kompos-kompos, sampah-sampah makanan, sampah organik kita coba buat menjadi kompos. Tapi ada beberapa limbah yang memang tidak bisa diolah di sini, kami kirim ke Jawa untuk dikelola oleh pihak ketiga yang memang mempunyai perizinan. Kalau bahan-bahan kimia misalnya digunakan dalam proses untuk melakukan apakah itu pemecahan atau ya memisahkan ya barang-barang yang berharga ini itu ada kalau memang tidak terpakai kita biasanya kirim ke pihak ketiga untuk dimusnahkan di sana. Bisa ya di sana ya. Nanti kalau kelak ada penutupan, nah ini kan AMDAL-nya juga sangat penting ya. Betul. Di situ. Apa-apa saja yang harus diprioritaskan ketika ini pasca? Ini kan daerah pegunungan ya, banyak hutannya dan juga sungainya, aliran. Kalau misalnya kita lihat di air di belakang ini bisa dikatakan bagus semua ini kondisinya. Bagus ya. Kami memantau misalnya daerah Timika, kami secara rutin pantau sumur-sumur yang ada di masyarakat, selama ini tidak ada masalah. Memang karena ini bekas daerah rawa-rawa, jadi kadang-kadang memang ada kualitas yang buruk, tapi bukan karena tiling. Dan untuk itu juga kita sudah membangun pabrik atau pengolahan water treatment plant untuk memproduksi air minum, tetapi memang sedang menunggu pemerintah untuk distribusinya. Di luar itu kami juga misalnya aja di Kuala Kencana kita jaga hutan ya. Kita tidak ingin ada masyarakat yang melakukan membuka hutan kemudian melakukan kegiatan perkebunan di situ ya.
Yang kita lakukan adalah kita mengajak mereka, kita komunikasi dengan mereka untuk keluar dari daerah itu. Bahkan di antara mereka kita manfaatkan sebagai kontraktor kami untuk menanam kembali. Jadi kita bisa melihat hutan di Kuala Kencana ini benar-benar masih asri, masih terjaga. Ya, masih terjaga. Ya, betul. Salah satu dampaknya adalah ya juga bisa kelihatan itu penambang liar. Nah ini kan dampak dari adanya pertambangan juga. Itu bagaimana memanage ya? Memang ya, jadi itu memang di luar kawasan, tapi ini kan merupakan dampak dari aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh Freeport. Itu bagaimana? Yang kami lakukan sebetulnya akses kontrol ya. Jadi kami mengontrol setiap mobil kendaraan yang masuk ke perusahaan, ke area perusahaan. Tetapi memang tidak dipungkiri banyak masyarakat juga yang bisa berjalan kaki menuju ke Mod Ada untuk melakukan pendulangan begitu. Dan memang agak susah mengontrolnya. Kami hanya melakukan pemantauan apa saja mereka lakukan, jangan sampai mereka misalnya menggunakan bahan-bahan berbahaya, misalnya merkuri ya. Dan syukurnya sampai sekarang mereka belum menggunakan merkuri. Ya janganlah sampai menggunakan merkuri. Betul. Itu sangat merusak ya, dan bagi manusia juga, apalagi kalau kita makan ikannya ya. Betul. Nanti kalau kelak ada penutupan, nah ini kan AMDAL-nya juga sangat penting ya di situ. Apa saja yang harus diprioritaskan ketika ini pasca tambang sebetulnya sudah disetujui oleh pemerintah. Terakhir 2015 sudah disetujui, kemudian karena ada revisi perpanjangan kontrak karya ini, kemudian kita revisi lagi, disetujui kembali. Di situ memang ada komitmen untuk memberikan dana pasca tambang ya. Itu berapa kira? Sekitar 350 juta dolar. Ya. Nah itu untuk apa saja? Nah memang kegiatan utama nanti pembongkaran fasilitas, ya pembongkaran fasilitas, kemudian rehabilitasi lingkungan, pemantauan lingkungan, kemudian ada fasilitas-fasilitas yang memang bisa dialihkan ke pemerintah, nantinya akan dialihkan ke pemerintah, misalnya rumah sakit, misalnya saja sekolah dan sebagainya, bangunan yang ada di situ. Jadi nanti seperti apa kalau saya ingin membayangkan ya kalau sudah ditutup semua, karena sekarang ini luar biasa ya perubahan, dan kita ya yang jelas lubangnya itu nggak akan ditutup kembali kan? Betul. Kalau di Grassberg sebetulnya sekarang juga ada yang tunnel atau terowongan di bawah tanah itu kelak akan ditutup apa, nanti, gitu? akan ditutup. Itu akan ditutup. Grassberg pun nanti akan dibarikade supaya orang tidak masuk ke situ. Ya. Sekarang juga sebetulnya lagi semacam transisi ya dari tambang terbuka menuju ke tambang bawah tanah. Di situ juga kita coba sekarang finalkan misalnya resloping di situ, kegiatan reklamasi dan sebagainya. Jadi nanti mungkin beberapa tahun ke depan kita sudah bisa melihat akhir dari kegiatan tambang di Grassberg itu. Jadi nantinya fokusnya hanya di tambang bawah tanah saja. Dan siapa tahu mungkin bisa dijadikan objek wisata. Betul. Saya lihat itu ada misalnya kalau di Inggris itu bahkan ada hotel dan lain sebagainya. Gitu ya, betul. Itu bisa dijadikan salah satu atraksi itu sendiri. Pak Gesang, ini semua sudah diaudit ya? Kalau dari pihak internasional juga sudah. Karena ini kan ada ya Freeport-McMoRan yang merupakan parent company dari Freeport Indonesia itu kan juga terikat pada peraturan-peraturan yang harus berstandar internasional. Ini semua sudah comply dari segi sudah. compliance. Jadi kami setiap 3 tahun sekali memang itu ada komitmen di AMDAL untuk melakukan external audit oleh pihak independen ya. Terakhir itu ada gabungan beberapa auditor yang memang melakukan kegiatan audit di tempat kami. Itu setiap 3 tahun sekali. Dari parent company juga kami. Hasilnya seperti apa? Hasilnya selama ini masih dalam, tidak ada yang signifikan, tidak ada major ya. Semuanya lebih terkait misalnya aja pengelolaan limbah di masing-masing shop, misalnya yang perlu improvement dan sebagainya. Tapi kalau secara umum tidak ada yang berbeda dari apa yang sudah diprediksi sebelumnya. Gitu. Tantangan terbesar selama ini dengan mengelola lingkungan. Strategi manajemen yang perlu diterapkan. Kami juga ada proses yang namanya risk management untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa dari aspek sustainable development ya, dari aspek safety-nya, lingkungannya, kemudian sosialnya, human right, security dan sebagainya. Dan kami sudah lakukan itu, dan memang
isu terbesar kalau lingkungan sampai sekarang juga masih apa ya, masih ya karena itu terlihat masalah ya tailing sekarang. ya, Dan tailing karena itu iya. secara kasat mata itu betul kelihatan betul sekali ya, iya. dampaknya. Dan kita akan gunakan itu terus, tailing itu kita nggak bisa apa-apain sampai akhir masa tambang 2041 akan seperti itu terus. Memang kalau dalam tailing bisa lihat ada yang hijau-hijau, itu secara alami memang tumbuh secara alami. Itu menunjukkan sebetulnya tailing ini tidak ada masalah, bukan limbah B3 dan sebagainya, karena tanaman itu bisa tumbuh secara alami ya, mungkin dengan kalau sendirinya di dibiarkan situ. selama 5-10 tahun Iya, tanpa ada kegiatan iya, 20 tahun apapun, sudah ya jadi hutan. Ternyata bisa Betul, bisa betul. inilah Betul, menjadi iya. suatu lahan yang Betul. menumbuhkan Iya. apakah itu rumput, tanaman dan lain Betul, sebagainya. Semoga bisa betul-betul dimanfaatkan secara ekonomis juga. Jadi kalau sudah tidak ada lagi kegiatan tambang, paling tidak dengan begitu banyak tailing yang ternyata sudah dengan berbagai macam contoh ya tumbuh-tumbuhan dan tanaman yang bisa ditumbuhkan di situ bisa menjadi sumber ekonomi yang baru, Betul. yaitu pertanian. Betul. Dan juga di situ kalau ada komposnya dan lain sebagainya itu bisa Betul. jadi peternakan juga. Betul, begitu betul. Ya. Terima Iya. kasih banyak. Sama-sama. Gesang, ini merupakan tantangan yang berat tapi menurut saya itu sangat penting karena ini merupakan salah satu yang paling sering disorot ya, masalah dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan. Ya, mudah-mudahan ini semua ya hasil percobaan ini dan tailing itu sudah dibuktikan tidak berbahaya. Lumayan ya kalau kita makan atau konsumsi hasil dari yang ditumbuhkan di tailing itu ternyata cukup inilah tidak berbahaya bagi manusia. Ya mudah-mudahan itulah yang bisa kita kembangkan kelak di depan hari, sehingga setelah pasca tambang ini sudah tidak ada tambang, harus ada kegiatan ekonomi baru yang bisa dilahirkan dari proses pertambangan di Papua ini. Ya demikian Insight with Desi Anwar dari Timika, Kabupaten Mimika, Papua. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita sudah banyak sekali belajar khususnya mengenai dampak pertambangan terhadap lingkungan dan juga masyarakat sekitarnya. Jangan lupa saksikan Insight with Desi Anwar di cnnindonesia.com dan juga di YouTube ya. Sampai jumpa dan bye-bye.